Film Cooks merupakan film yang diangkat berdasarkan dari kisah nyata tenggelamnya kapal selam bertenaga nuklir milik Rusia, yaitu K-141 Kursk pada 12 Agustus tahun 2000 di Laut Barents, Rusia. Film Kursk atau The Command disutradarai oleh Steven C. Miller dan dibintangi oleh Matthias Kunetz. Dikisahkan di Murmansk, Rusia, Kapten Letnan Angkatan Laut Rusia Mikhail Everin bersiap untuk latihan armada Laut Utara yang melibatkan penempatan kapal selam kelas Oscar II Kursk. Pemotongan anggaran membuat gaji para angkatan laut berkurang. Hal ini memaksa Mikhail dan teman-temannya untuk menukarkan jam tangan kapal selam mereka dengan persediaan untuk pernikahan rekan mereka, yaitu Pavel. Setelah pernikahan, para angkatan laut mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka saat kapal selam mulai berangkat melaut. Dalam perjalanan ke area latihan, Pavel sebagai petugas persenjataan mencatat bahwa suhu torpedo eksperimental mereka mulai meningkat dengan cepat. Dan dia pun meminta izin kepada kaptennya untuk menembakkan lebih awal karena resiko meledak lebih awal di dalam kapal. Karena kedekatan kapal selam dengan zona yang diizinkan dan toleransi suhu torpedo yang masih dapat diterima, kapten kapal memerintahkan Pavel dan anak buahnya untuk menunggu. Namun, ternyata suhu torpedo naik lebih cepat, hingga pada akhirnya torpedo tersebut meledak dan menghancurkan kapal selam, serta menewaskan awak ruang senjata, Mikhail dan anak buahnya yang terletak di bagian belakang kapal selam. Segera mulai mengambil tindakan pencegahan dan menentukan situasi. Suhu di ruang senjata yang meningkat pesat justru meledakkan persenjataan yang tersisa dan membunuh awak di dalamnya. Ledakan tersebut membuat kebocoran di kapal selam. Air yang masuk perlahan membuat kapal selam kehilangan massa udara dan mulai bergerak ke dasar lautan. Para penyintas dengan cepat bergerak ke belakang dari kompartemen pengamanan. Sementara itu, Mikhail menghubungi Anton di ruang reaktor yang justru malah mengucapkan selamat tinggal saat kompartemen itu kebanjiran air. Anton merasa kapal selam sudah tidak dapat lagi diselamatkan. Para awak yang tersisa berkumpul di kompartemen paling belakang dari kapal selam. Dan mencoba mengeluarkan air yang masuk kapal selam. Namun pompa tidak cukup kuat untuk menghentikan air yang memasuki kompartemen. Hingga pada akhirnya para awak hanya bisa pasrah menunggu tim penyelamat dan berharap masih ada keajaiban yang bisa menyelamatkan mereka. Tim penyelamat menurunkan drone bawah laut atau ROV dan mengecek apakah masih ada tanda-tanda kehidupan di dalam kapal selam. Sesaat setelah memastikan suara dari ketukan dari kapal selam, mereka memastikan masih ada awak kapal yang masih selamat. Istri Mikhail mencoba mencari informasi tentang awak kapal selam Kursk dan juga suaminya Mikhail. Namun hasilnya nihil. Sepertinya informasi coba disembunyikan oleh para militer komunis tersebut. Mikhail dan salah satu awak kapal berenang menembus dinginnya air untuk mengambil oksigen candle, sebuah benda yang bisa menghasilkan oksigen dengan cara dibakar. Tim penyelamat Rusia mengarahkan satu buah DSRV
yaitu Deep Submerged Rescue Vehicle, salah satu alat penyelamat kapal selam. Saat alat itu sampai di kapal selam dan mencoba menghubungkan dengan palka penyelamatan, baterainya tinggal 25%. Para awak kapal di dalam sangat senang karena mengetahui ada tim penyelamat. Karena baterai DSRV yang drop dan alat itu tak bisa menempel, terpaksa tim penyelamat kembali naik ke permukaan dan meninggalkan awak kapal. Anggota marinir Inggris yang bernama David Russell menawarkan bantuan kepada pihak Rusia karena mereka mempunyai DSRV yang canggih dan penyelam yang sangat terlatih. Namun bantuan itu masih menjadi opsi kedua bagi pihak Rusia. Laksamana Rusia yang tua bangka menolak tawaran bantuan dari negara-negara lain karena gengsi. Padahal dalam kenyataannya alat mereka tak bisa digunakan untuk misi penyelamatan. Di dalam kapal timbul konflik antara Mikhail dan salah satu awak kapal yang mencoba ingin membuka palka keluar, yang tentu saja hal itu akan membunuh mereka semua. Pada akhirnya pihak Rusia menerima bantuan dari Inggris, dan setelah mendapatkan izin pihak Inggris langsung menerjunkan penyelamnya. Dan saat tim penyelam sampai ke kapal selam, mereka tak lagi menemukan tanda-tanda kehidupan. Setelah membuka palka penyelamatan, terlihat Mikhail dan para awak lainnya sudah tewas tenggelam. Di dalam upacara kematian para awak kapal, terlihat anak laki-laki Mikhail menyimpan sebuah dendam dengan Laksamana tua. Dan film pun diakhiri dengan berjalannya istri Mikhail dan anak laki-lakinya. Dan film pun selesai. Perasaan aneh setelah nonton film ini, yang pertama itu gedek atau mangkel sama si tokoh Laksamana tua bangka dan para militer Rusia yang menyembunyikan sebuah informasi penting bagi keluarga korban dan istri-istri korban. Dan yang kedua adalah kecewa karena hanya demi gengsi terhadap negara-negara lain, mereka tega mengorbankan sebuah nyawa manusia, yang dimana mereka seharusnya bisa menyelamatkan para awak jika dengan cepat menerima bantuan dari pihak asing. Namun gagal karena gengsi. Mereka merasa malu karena bantuan asing. Mungkin kalian yang udah nonton film ini akan menunjukkan kekecewaan dan kemarahan kalian kepada tokoh Laksamana tua bangka, sama seperti kayak aneh. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah terima bantuan dari orang lain jikalau kamu sudah tak mampu, dan buanglah jauh-jauh gengsimu. Itulah lur review film The Command alias Skurks. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.